Halo guys, selamat datang di channel Layar Movie. Di video kali ini saya mau mereview sebuah film yang berjudul Primareg 2018. Jadi film ini menceritakan sepasang suami istri yang mengalami kengerian ketika berhadapan dengan makhluk yang ada di dalam hutan atau biasa disebut dengan makhluk legendary. Ciri-cirinya tinggi besar, berburu lebat, dan memakai sebuah topeng. Penasaran makhluk apakah itu? Kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, sebelum kita mulai videonya, alangkah baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe pada video ini agar selalu mendapatkan notifikasi video menarik lainnya dari Layar Movie. Di awal film, kita dikasih tengok seorang wanita cantik Nan Bahenol yang lagi menjemput suaminya yang baru saja dibebaskan dari penjara. Wanita ini bernama Ashley dan yang laki bernama Meg. Sedalam perjalanan, sepasang suami istri ini berhenti di tengah jalan. Dikira mau apa, ternyata mereka sedang melakukan pengadukan yang selama ini tidak pernah mereka rasakan setelah berpisah. Terlihat muka Ashley yang terasa kecewa karena Meg terlalu cepat mainnya, yang membuat Ashley belum merasa puas dengan pengadukan tersebut. Meg yang merasa energinya hilang akibat pengadukan tadi, ia pun mampir di Indomart untuk membeli sebotol bir. Dan terlihat Kang Indomart seperti orang gelok terus membicarakan sesosok makhluk tinggi besar dan berbulu kepada Meg. Di luar, Meg bertemu dengan sekelompok pemburu yang terus menghina dan mencaci maki si Meg. Entah apa masalah Meg dan kelompok tersebut, Meg yang muak dengan mereka kemudian pergi meninggalkan kelompok tersebut begitu saja. Di dalam perjalanan, tiba-tiba Meg dan istrinya dikagetkan oleh seorang pria yang secara tiba-tiba menyeberang ke depan mobilnya. Kemudian Meg dan istrinya mengecek keadaan pria tersebut. Ternyata pria tersebut sudah meninggal dan terlihat tubuhnya ia mengenaskan seperti pernah dicabik-cabik sesuatu. Namun tanpa disadari ada sesuatu yang memperhatikannya dari dalam hutan. Ashley yang merasa takut dengan kejadian tersebut kemudian menelpon polisi setempat untuk memberitahukan kejadian tersebut, yang membuat Meg tidak setuju dengan tindakan istrinya. Karena si Meg tahu kalau dia memberitahu polisi, pasti dia akan masuk penjara. Bagaikan hujan batu, Meg dan istrinya dilempari batu oleh sesosok makhluk yang ada di dalam hutan, yang membuat Meg terjatuh dan tergelincir ke sebuah sungai. Sang istri yang tak tinggal diam, ia pun menyebur ke dalam sungai untuk menyelamatkan suaminya. Sehingga mereka berdua pun terbawa arus sungai dan mereka berdua pun terdampar di tepi sungai. Ashley yang merasa khawatir dengan AA tercintanya terus membangunkan si Meg yang sedang pingsan. Di sisi lain datanglah makhluk tersebut menampakkan diri, lalu ia menghampiri mobil si Meg dan menyeret mobil tersebut. Namun pria yang ia kejar tadi ia bawa untuk dijadikan sup di rumah. Kita beralih ke Kang Serip yang menangani kasus kehilangan dari seorang ibu-ibu. Terlihat ibu tersebut mengomeli dan memprotes Kang Serip karena sampai sekarang Kang Serip belum menemukan kabar tentang suaminya. Karena si ibu tahu bahwa Kang Serip menyembunyikan sesuatu tentang suaminya. I want answers now or I'll have your job. Ternyata si pria yang kita beraksi Meg tadi adalah suami si ibu. Scene beralih lagi ke Meg dan istrinya. Ashley yang merasa kasihan dengan suaminya yang kedinginan, kemudian ia menghangatkan suaminya dengan setelan bugil di depan api unggun yang ia buat. Anjay, beruntung sekali si Meg ya. Scene beralih lagi ke Kang Serip yang selalu datang terlambat bagaikan polisi India. Ia pun melihat ke mobil Ashley yang masuk ke jurang dan terlihat bekas cakaran di mobil tersebut membuat Kang Serip mengira bahwa ini bukan kecelakaan biasa. Pagi hari pun tiba, terlihat Ashley dengan setelan bugil baru saja bangun dari tidurnya. Namun ia dikagetkan karena baju yang ia jemur kemarin telah dicuri. Dan kemudian Ashley pun menanyakan kepada si Meg, namun si Meg tidak tahu siapa yang mencurinya. Karena Meg yang tidak mau gunung istrinya sampai kenapa-napa, ia lalu meminjamkan bajunya kepada istrinya, guna untuk melindungi gunung indah tersebut. Si Ashley yang dari tadi keberat ngompol, kemudian ia masuk ke hutan untuk mengompol. Terlihat bekas ompol dari Ashley diendus-endus oleh makhluk tersebut. Setelah selesai ngompol, kemudian mereka berangkat untuk mencari jalan pulang.
Mereka terus menyusuri hutan demi hutan dan tanpa disadari sesosok makhluk tinggi besar dan berbulu terus memperhatikannya di dalam hutan. Kemudian makhluk tersebut memperlihatkan diri yang tanpa disadari oleh Meg dan Ashley. Terlihat makhluk tersebut menyeramkan, berbulu lebat dan memakai sebuah topeng, apalagi kalau bukan Kang Bigfoot. Di dalam hutan, Meg dan Ashley bertemu dengan sekelompok pemburu yang tadi. Kemudian Meg menanyakan arah menuju jalan raya kepada pemburu. Namun si pemburu seolah bermain-main ke si Meg dan terus menghina dan melecehkan Meg, yang membuat mereka perang bacot. I mean, really, what's a moose gonna do with a cell phone? I mean, hell, it ain't like we get a lot of service out of these. Mereka yang kasihan kepada si Meg kemudian mengajak Meg ke truknya. Meg yang merasa dirinya dipermainkan, kemudian ia terpaksa menyetujui ajakan tersebut. Di dalam perjalanan bersama pemburu, tiba-tiba salah satu dari rekan pemburu tersebut kebelat ngompol. Ia pun pergi ke dalam hutan. Kemudian bos dari kelompok tersebut yang bernama Bide menyuruh salah satu rekannya untuk menyusul. Saat si gundul sedang keasikan ngompol di sebuah batang pohon, ia pun dikagetkan oleh si bungsur yang terkena anak panah di lehernya. Ternyata itu kelakuan Kang Bigfoot yang kepengen menjadi Robin Hood. Kemudian Kang Bigfoot dengan aksi Robin Hood-nya memanah si gundul yang membuatnya tertancap ke batang pohon. Setelah itu Kang Bigfoot pun menampakkan diri. Lalu ia memencet mata si gundul sampai hingga membuat si gundul mokat di pohon tersebut. Lalu kita beralih ke rekan yang satunya lagi. Ia pun mendengar suara Bigfoot yang menggeram di tempat tersebut. Ia lalu ketakutan, namun apa daya ajal pun menjemputnya. Ketika Kang Bigfoot mengapak batang lehernya menggunakan kapak Wiro Sableng hingga membuat kepalanya tercopot. Beralih lagi ke Meg dan segerombolan pemburu. Kembali lagi mereka diserang oleh Kang Bigfoot yang membuat mereka adu mekanik di tempat tersebut. Namun apa daya Kang Bigfoot berhasil membantai gerombolan tersebut satu persatu. Si Ashley yang merasa panik kemudian ia berlari dan dikejar oleh Kang Bigfoot. Kemudian Ashley bersembunyi di sebuah batang pohon bersama rekan Bide yang satunya lagi. Namun apa daya rekan tersebut diangkat Kang Bigfoot dan mulutnya dirobek hingga ia kesakitan dan meminta tolong. Si Ashley yang masih dikejar Kang Bigfoot, kemudian Kang Bigfoot memanah kakinya sehingga Ashley pun terjatuh dan ditangkap Kang Bigfoot. Namun anehnya Kang Bigfoot tidak membunuh si Meg, ia hanya membawa Ashley dan Bide yang ia lumpuhkan. Lalu datanglah seorang nenek sihir yang berwajah cantik yang kemudian menolong si Meg yang sedang terluka. Meg pun dibawa oleh nenek sihir tersebut ke rumahnya. Di sisi lain, si Ashley yang berada di rumah Bigfoot pun tersadar. Terlihat tangan dan kakinya diikat oleh Kang Bigfoot. Si Ashley yang ketakutan dan meminta Kang Bigfoot untuk melepaskannya. Percuma Lelo gak bakal didengar, namanya juga monyet. Karena udah gak tahan dengan kemolekan tubuh Ashley, si monyet sange ini pun melancarkan aksi ngaduknya. Lalu ia merobek baju Ashley dan menyodok-nyodok menggunakan gaya doggy. Si Ashley hanya bisa pasrah ketika Kang Bigfoot mengaduknya. Kita beralih ke Kang Serif yang diajak Kang Deputi untuk menghadiri ritual aneh yang selalu dilakukan penduduk setempat. Setelah tiba di sana, Kang Serif pun masuk dan menghadiri ritual bersama Kang Deputi. Entah halu atau genjutsu, Kang Serif melihat kejadian aneh di dalam ritual tersebut. Mulai dari Kang Deputi yang matanya kayak vampir dan terlihat pemimpin ritual mengeluarkan sebuah usus dari perut seorang perempuan. Kang Serif yang gak tahan dengan genjutsu tersebut, ia pun pergi keluar untuk mencari udara segar. Pagi hari pun menjelang. Entah bagaimana caranya Kang Serif udah berada di tempat si Meg. Aneh juga sih. There he is. How long was they out? All night. Kemudian Kang Serif mengajak Meg untuk membunuh makhluk tersebut yang telah menculik istrinya. Mereka pun mempersiapkan senjata yang diantaranya sebuah tombak dan kapak Wiro Sableng. Kang Serif juga tidak melupakan senjata andalannya berupa pistol FF yang gak berskin. Melihat Meg membawa sebuah tombak, si penyihir cantik malah ketawa ketiwi nggak jelas. Dan anehnya lagi, ketika mereka berdua mau pergi,
si penyihir malah main drum bagaikan anak band yang membuat si Meg dan Kang Serif kebingungan dengan tindakan si penyihir. Kita beralih lagi ke Ashley. Si monyet sange yang belum puas dengan pengadukan tadi meminta Ashley untuk melakukannya ulang. Namun si Ashley nggak mau, ia melukai Kang Bigfoot dengan sebuah gigi yang ada di mulutnya. Kang Bigfoot yang merasa kesal, ia pun pergi meninggalkan Ashley. Melihat Kang Bigfoot yang udah pergi, Ashley pun segera melepaskan ikatannya dan kabur dari tempat tersebut sambil membawa senjata shotgun untuk membunuh Kang Bigfoot yang telah menodainya. Kalau kalian tanya di mana Ashley dapat shotgun tersebut, ya dari bekas senjata bide. Beralih lagi ke Meg dan Kang Serif. Kang Serif pun menyuruh si Meg untuk mencari keberadaan istrinya, sedangkan ia akan menghalau makhluk tersebut. Ia kemudian mengeluarkan senjata andalannya untuk membunuh makhluk tersebut. Karena skill yang masih noob, sungguh naasnya Kang Serif pun mokat ketika Kang Bigfoot menggigit batang lehernya. Kemudian datanglah si Ashley yang melihat kejadian tersebut. Tanpa pikir panjang, kemudian si Ashley menembak Kang Bigfoot dengan shotgun yang ia bawa tadi. Gue kira bakal jago amat, tembakannya malah meleset dan mengenai pohon-pohon. Dan anehnya lagi, si Bigfoot malah pergi begitu saja. Mendengar teriakan Kang Serif, kemudian si Meg mencari Kang Serif. Meg yang melihat Kang Serif udah mokat, ia lalu mengambil pistol FF-nya untuk berjaga-jaga. Namun ia kaget melihat sesuatu yang bergerak di semak-semak. Dikira Bigfoot, namun ternyata itu adalah istrinya. Betapa senangnya si Meg karena melihat istrinya masih hidup. Namun si istri akan berniat mencedor si Bigfoot mumpung ia lagi terluka. Terdengar suara jedoran dari si istri sebanyak 3 kali. Kemudian mereka berlari seedan mungkin setelah menjedor si Bigfoot. Meg yang tahu kalau Bigfoot akan terus mengejarnya, ia lalu menyuruh istrinya pergi dan ia akan menghalau Bigfoot itu sendirian. Sang istri yang tidak setuju dengan rencana suaminya, namun si Meg tetap kekeh akan menghalau Bigfoot tersebut. Namun saat genting kayak gini, mereka malah sempat-sempat adu mulut. Kemudian si Meg menantang Bigfoot baku hantam. Mendengar tantangan tersebut, Kang Bigfoot lalu mengejar si Meg. Si Meg malah terjatuh dan dia diangkat sang Bigfoot. Namun si Meg berhasil menusuk lengan Bigfoot menggunakan pisau yang ia bawa, yang membuat dirinya terjatuh dan Meg pun berlari seedan mungkin. Si Meg yang tolol, ia malah menginjak jebakan yang dipasang Kang Bigfoot yang membuat dirinya nggak bisa bergerak. Meg berusaha melepaskan diri dari jebakan tersebut, namun apa daya si Bigfoot menarik-narik kakinya yang membuat Meg kesakitan. Dengan usaha dan doa, Meg pun berhasil terlepas dari jebakan tersebut. Setelah terlepas, ia pun mencucuk-cucuk perut si Bigfoot menggunakan potongan tombaknya, yang membuat sang Bigfoot pun modar. Setelah itu, Meg pun menggeprek kepala si Bigfoot bagaikan ayam geprek, yang membuat si Bigfoot pun bucrat seketika. Dan akhirnya, Meg pun bisa bernapas lega setelah membunuh Kang Bigfoot. Namun tiba-tiba, ia kembali merasakan mules ketika 2 anak panah menancap di dadanya. Ternyata itu semua kelakuan saudara dari Kang Bigfoot. Dan Ashley pun merasa lega ketika berhasil sampai jalan raya. Namun ia tidak tahu nasib suaminya bagaimana. Dan film pun sudah selesai. Oke guys, demikianlah review dari film Freeman Rake 2018. Jika kalian masih bingung, gue saranin tonton deh film aslinya, dijamin mengerikan dan sadis bingit. Dan sampai bertemu lagi di next video. Bye bye.